saya tag di Twitter Pak Jokowi, mungkin adminnya nggak sampaikan ya. Sampai saya tag Prof Mahfud MD, karena saya berkaca kemarin juga ke Prof Mahfud, hanya Prof Mahfud yang menyatakan yang apa namanya pelapor yang kemudian jadi tersangka itu loh, yang sekretaris desa ya. Itu kan Prof Mahfud yang perintahkan untuk membatalkan dia jadi tersangka kan jadi. Nah, atas dasar itu saya tag Prof Mahfud. Saya bilang kalau seperti itu saja bisa diinikan ya, kok yang seperti saya ini sampai begitu ya. Sampaikan di situ bahwa memohon kepada majelis hakim Mahkamah Agung untuk yang menyidangkan kasasi ini adalah kalaupun saya harus dihukum, apakah karena ada istilah tanda kutip pesanan ataukah apa dan lain-lain, ya mohonlah diberikan hukuman minimal hukuman percobaan ya, karena bukan apa-apa, mengingat utamanya anak-anak saya kan, karena saya nggak pakai pembantu, nggak pakai babysitter dan lain-lain sebagainya. Semua ini anak-anak saya tergolong masih belia dan masih bergantung kepada saya. Ya, pertimbangannya sih di situ. Maksud saya, apalah saya ini kalau seorang ibu rumah tangga, masa iya sih sampai bisa menjadi musuh negara, masa iya sih menjadi ancaman negara. Justru sangat-sangat merugikan masyarakat itu kalau anak-anak saya terlantar. Jadi otomatis tadinya tidak ada yang terbebani dengan anak-anak saya, harusnya mereka lagi terbebani, mereka itu. Keluarga-keluarga, tante dan sebagainya itu akan terbebani kalau sayanya yang ini. Jadi di mana segi kemanfaatannya, apa yang dia timpakan kepada saya? Tidak ada. Justru mereka lah yang merugikan. Teman-teman, sejak tahun lalu di bulan Agustus itu ada sebuah kasus tentang penyebaran hoax yang dilakukan oleh Dr. Dian dan termasuk beberapa dokter waktu itu, Dr. Louis dan sebagainya. Saya pun sudah memantau terus, mengamati terus perkembangan dari kasus ini. Di awal waktu itu di Pengadilan Negeri Nrekang itu diputuskan 2 tahun 4 bulan penjara. Nah, Dr. Dian ini tidak terima dengan keputusan Pengadilan Negeri Nrekang dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar. Sekarang sudah ada keputusan bandingnya. Keputusan banding yaitu 1 tahun. Dan ibu dokter ini tetap tidak terima dengan keputusan banding itu dan sekarang sedang mengajukan kasasi. Ya, kita tanya langsung ke Dr. Dian, kenapa beberapa keputusan dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi tidak ada yang diterima, Bu? Ya, karena apa yang saya lakukan itu tidak memenuhi, jangankan memenuhi kriteria yang disebut dengan delik ataupun tidak pidana ataupun tindak kejahatan ataupun dosa ya. Karena yang disebut kejahatan itu adalah dosa gitu. Ya, tapi kan hukum tidak berbicara dosa, Bu. Itu dua hal yang terpisah. Ini kan 1 tahun. Memang alasan dari pengadilan tinggi ini memutuskan 1 tahun, terjadi penurunan dari vonis awal di pengadilan negeri 2,4 tahun menjadi 1 tahun, itu apa kira-kira alasan dari pengadilan tinggi? Ya itu, makanya saya bilang hukum, jangankan hukum di Indonesia, hukum di dunia itu juga seperti itu, ya.
hanya disebut bersalah saja itu sudah ada hukuman, padahal bersalah itu bukan dosa. Apalagi apa yang saya lakukan ini adalah bukan suatu kesalahan. Nah, yang kemudian itu yang penurunan itu, itulah yang saya lucu-lucunya juga di situ, karena alasan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk menurunkan vonis penjara dari 2 tahun 4 bulan ke 1 tahun lebih dari 50% ya. Ya. Itu ada pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa apa yang saya lakukan itu dinyatakan tidak signifikan berdampak ya. Jangankan kepada lingkungan ataupun apalagi kehidupan berbangsa dan bernegara, ke 1-2 pihak saja itu nggak ada dampak negatifnya menurut, nggak signifikan ya. Namanya nggak signifikan itu artinya kalaupun ada dampak ya, paling ada dampak positif, bukan dampak negatif. Nah, itulah maksud daripada Pengadilan Tinggi Makassar. Dan lucunya kalau memang itu yang jadi pertimbangan, seharusnya saya bebas. Karena muatan pasal yang dijeratkan kepada saya itu bukan bukan pidana abal-abal itu. Itu pidana hoax yang paling tinggi, ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Itu Masa iya tuntutan awalnya 10 tahun. Isi pasalnya, muatan pasalnya. Kalau tuntutan awal dari jaksa penuntut umum 2 tahun. Kemudian divonis lebih daripada majelis hakimnya. Nah, tetapi ini yang saya maksud, ini muatan pasalnya sendiri. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, pasal klasik, jauh sebelum ada IT. Nah, itu juga di dalam pertimbangan permohonan kasasi saya tegaskan kembali juga bahwa kenapa kejadiannya di elektronik, di dunia maya, kok pasal yang dijeratkan itu adalah pasal dunia nyata. Sementara sudah ada undang-undang tersendiri yang mengenai transaksi elektronik, mengenai undang-undang IT. Kenapa tidak disangkutkan ke situ kalau memang ini adalah pidana, delik? Nah, itu juga menjadi pengajuan kembali saya ke kasasi karena di pertimbangan majelis hakim pada banding kemarin itu dia tidak korek-korek tentang itu. Padahal ada juga saya masukkan itu. Kok bisa saya transaksinya di elektronik, kenapa pasal yang dijeratkan pasal dunia nyata? Kan beda itu, kecuali kalau dunia IT belum ada pasalnya, bolehlah diadopsi pasal yang dunia nyata. Tapi ini kan sudah ada tersendiri kalau undang-undang IT itu. Nah, kenapa bukan undang-undang IT yang disampaikan ke saya? Karena toh apa yang saya lakukan itu katanya berkenaan dengan IT. Ya itu yang saya maksud. Jadi ini seperti lucu juga ini. Menggemaskan ini apa yang disampaikan karena kontradiktif apa yang disampaikan oleh majelis hakim dengan apa yang diputuskan. Makanya lagi-lagi saya menegaskan bahwa apa yang disebut putusan apa yang disebut peradilan ini bukan peradilan sebenarnya. Apa yang disebut putusan majelis hakim ini tidak bisa disebut putusan. Karena seperti mempermainkan hukum. Kenapa saya bilang mempermainkan hukum? Karena kalau benar-benar ini adalah pidana, saya benar-benar pelaku kejahatan, saya benar-benar pelaku tindak pidana terjerat dengan melakukan delik. Ini kapan jerahnya ini penjahat-penjahat ini kalau seperti ini? Kalau hanya Masa 1 ancaman tahun. hukuman 10 tahun penjara itu imbasnya itu kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang menjadi korban itu, yang dirugikan itu adalah seluruh masyarakat. Ini kapasitasnya global. Kalau penjaranya seperti ini, kapan jerahnya penjahat-penjahat seperti ini? Kalau memang saya penjahat ya, nanti keluar lagi akan berulang lagi itu. Kalau benar penjahat. Ya, karena hanya 1 tahun. Bukan kayak seperti lucu-lucuan saja. Aneh juga. Tapi apalah seperti itu karena kalau perbandingan saya Imam Habib Rizik saja yang punya lawyer beken itu paling lawyernya banyak ratusan, punya jamaah beliau luar biasa banyaknya.
itu saja hanya berkata jujur tentang kondisi fisiknya beliau itu kan dipidana sampai 4 tahun. Dijeratkan pasal yang sama. Jadi apalah saya ini yang hanya rakyat jelata, ya, Dokter bukan rakyat dengan jelata, Bu. segala keterbatasannya. Rakyat jelata juga karena nggak punya power. Iya, banyak yang mau jadi dokter tapi terganjal di Nggak biaya. ada, nggak ada power, nggak ada power sama sekali. Tapi masyarakat teman-teman itu banyak yang support, Dok, yang dikriminalisasi itu jangankan dokter, Dok. Polisi pun banyak yang dikriminalisasi. Petinggi-petinggi polisi pun banyak yang dikriminalisasi. Kapolres, ada Kapolres baru, ada apa. Jadi Yang tempo santai hari, aja. Bu, ya. Tempo hari kan banyak Ya. tuh, ada dokter Luis, dokter siapa itu? Ibu tahu Iya, tidak? itu masih dari awal itu. Tidak, yang Belum masuk, mereka belum, tidak sampai ke hukum. saya belum di BAP itu. Undangan baru ada datang untuk klarifikasi. Saya sudah sampaikan ke pihak kepolisian. Ini kenapa sampai ada seperti ini? Kenapa tidak berkaca pada Dr. Lois? Lihat Dr. Lois, apa yang beliau lakukan itu, apa yang beliau sampaikan itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan ilmu kedokteran. Karena beliau itu menyampaikan sesuatu berkenaan dengan teori konspirasi global. Kalau saya, apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan profesi saya, ilmu kedokteran. Dokter Lois saja tidak diproses, kenapa saya harus diutak-atik seperti itu, diganggu gugat. Nah, terus pihak kepolisian bilang karena kita hanya ikut perintah, ya mau bagaimana lagi ini, Dok? Ya seperti itu tanggapan pihak-pihak kepolisian pada saat itu. Itu sudah jauh-jauh hari saya sampaikan itu, saya ingatkan bahwa lihatlah apa yang dilakukan Dr. Lois. Tiba-tiba Kenapa ada nanti diskriminasi di antara di kami? kasasi nanti, Bu, di kasasi nanti tetap akan diputuskan misalnya 1 tahun atau bahkan lebih. Ini bagaimana, Ibu? Apalagi langkah Ibu selanjutnya? Ya, kita taat aja ya. Intinya kita punya rencana, Tuhan punya rencana, mereka punya rencana, ya. Dan yang terjadi itu adalah pasti rencana Tuhan. Dan yakin apapun yang terjadi itu karena rencana Tuhan, maka itulah yang terbaik. Jadi intinya apa yang saya lakukan itu tidak ada unsur kesengajaan. Dan saya tidak tinggal diam untuk hal ini. Saya ada ikhtiar. Minimal membela diri saya, membela keluarga saya, ya. Membela masyarakat karena saya juga pemerintah. Saya adalah pelayan masyarakat, saya ASN. Jadi minimal adalah kontribusi saya untuk negara ini. Kalau tidak dianggap sebagai kontribusi, tidak dianggap sebagai manfaat atau kemaslahatan untuk umat manusia, ya sudah, terserah mereka. Jadi Ibu sudah siap menerima keputusan Yang ini dijalani. dengan segala Siap tidak risikonya, siap. meninggalkan anak-anak, meninggalkan keluarga untuk sementara waktu tentunya, Bu. Kalau sekedar intinya semangat saja karena dunia belum kiamat itu kalau hal-hal yang seperti itu. Perbandingannya itu kalau dalam menyerukan kebenaran itu kita melihatnya kepada kisah-kisah Nabi, ya. Bagaimana beliau itu jangankan difitnah penyebar hoax, difitnah gila, difitnah dan lain-lain, bahkan banyak yang menjadi target pembunuhan dan banyak yang wafat dibunuh. Ya itu aja perbandingannya, bahwa memang jalan Tuhan itu sepi, ya. Karena dibilang satu Indonesia, satu dunia mungkin ya. Mungkin hanya saya yang proklamirkan COVID dari sisi kedokteran. Nggak ada itu yang dokter lain yang nanti dokter-dokter lain banyak bersuara di luar sana itu nanti perihal vaksin ini, kipi-kipi itu, ya imbas daripada vaksin ini. Tetapi bahwa COVID ini nggak ada itu saya yang tidak mentoleransi hoax COVID ini, menyatakan COVID ini adalah hoax, mungkin hanya saya. Di luar itu tidak ada yang terlalu ini tentang COVID. Dia hanya langsung menjurus ke vaksin. Kalau saya nggak sampai ke vaksin saya. Ya justru karena Ada Ibu ke vaksin, berbeda karena dengan saya yang tahu lain. dokter itu bukan ahli vaksin.
karena ibu berbeda dengan dokter lain kemarin sehingga ya harus Iya, artinya kan mungkin bahwa berbeda penyampaian kan ada dua macam, Pak. Ada yang jujur, ada yang berdusta, ada yang menyampaikan kebenaran, ada yang menyembunyikan kebenaran. Jadi kalau memang itu harus ada, memang selalu ada dua sisi kalau kita ada di dunia ini. Bahwa yang satu ataupun yang lainnya itu, bahwa yang mana yang benar bukan dilihat dari jumlahnya, bukan dilihat dari kuantitasnya. Kualitas seseorang itu, apakah dia jujur atau dusta, bukan dilihat akan jumlahnya, kuantitasnya. Jadi meskipun 100 orang berbanding satu orang, kalau yang satu orang ini adalah mengatakan kebenaran, ya tetap benar. Bukan berarti bahwa kalau banyak yang berkata, berarti itu sudah benar. Tidak. Jadi kalau banyak yang berkata bahwa Rasulullah itu gila, maka Rasulullah gila. Benarkah beliau bukan nabi, beliau bukan rasul, padahal banyak yang menyatakan beliau itu rasul palsu, beliau itu nabi palsu. Apakah itu kebenaran? Karena banyak yang menyatakan demikian. Karena di dunia itu kan ya Bu, itulah saya senang dengan ibu ini begitu taat hukum, patuh dari awal, tidak pernah ada riwayat ini ya, riwayat melarikan diri atau ya upaya untuk menghindar, mencari alasan-alasan berpura-pura ada. sakit, Saya terima itu tidak ada. diundang, saya terima, bahkan mempercepat. Harusnya undangan itu, harusnya saya harus hadiri pada saat awal-awal istilahnya di kepolisian penyelidikan. Itu harusnya undangan itu nanti 2 hari kemudian baru saya bisa datang. Tapi hari itu juga saya memenuhi itu. Jadi lebih cepat dari undangannya sendiri saya datang. Tapi pemeriksaannya waktu itu belum siap mungkin. Terlalu cepat datang. Iya, yang Tapi jelas kan dia sudah siapkan, memang sebelum memberikan undangan itu pasti BAP-nya itu sudah siap, apa-apa yang mau diinterogasikan kan. paling lambat keputusan kasasi itu kapan, Bu? Menurut petugas PTSP-nya di sini, bahwa kasasi itu unpredictable ya, tidak bisa diprediksi, kadang cepat, kadang lama ya, menurut yang sudah-sudah. Jadi dia bilang tidak tahu dok kondisinya di sana itu seperti apa. Kalau banyak kasus yang antri mungkin lama, kalau tidak ya cepat. Kalau misalnya tidak kunjung dipanggil atau tidak kunjung ada keputusan dari kasasi, itu gimana? Yang berlaku apakah di keputusan banding kemarin? Belum ada, artinya belum ada, belum ingkrah Dia akan putusannya itu. menggantung terus. Dan putusan itu baru bisa dieksekusi, ya putusan itu baru bisa dieksekusi kalau itu ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Jadi sepanjang belum ada putusan kasasi itu belum bisa dieksekusi karena belum dianggap itu layak dieksekusi karena belum ada putusan berkekuatan hukum tetap istilahnya. Bagus nanti kalau keputusan di kasasinya lebih ringan atau bahkan hilang. Ya, kami Iya, lebih saya tinggi mohonkan misalnya di kembali ke tuntutan awal 2 tahun atau keputusan awal 2,4 tahun, 2 tahun 4 bulan. Ya, beratnya di ya ibu itu lagi tadi nih. saya bilang, apapun yang terjadi itu rencana Tuhan. Yang jelasnya saya ikhtiarnya itu pengajuan di permohonan kasasi, memori kasasi kemarin yang saya ajukan, saya sampaikan di situ bahwa memohon kepada majelis hakim Mahkamah Agung untuk yang menyidangkan kasasi ini adalah kalaupun saya harus dihukum, apakah karena ada istilah tanda kutip pesanan ataukah apa dan lain-lain, ya mohonlah diberikan hukuman minimal hukuman percobaan, ya. Karena bukan apa-apa, mengingat utamanya anak-anak saya kan, karena saya nggak pakai pembantu, nggak pakai baby sister dan lain-lain sebagainya. Semua ini anak-anak saya tergolong masih belia dan masih bergantung kepada saya. Ya, pertimbangannya sih di situ. Maksud saya, apalah saya ini kalau seorang ibu rumah tangga
Masa iya sih sampai bisa menjadi musuh negara, masa iya sih menjadi ancaman negara. Justru sangat-sangat merugikan masyarakat itu kalau anak-anak saya terlantar. Jadi otomatis tadinya tidak ada yang terbebani dengan anak-anak saya, harusnya mereka lagi terbebani, mereka-mereka itu. Keluarga-keluarga, tante dan sebagainya itu akan terbebani kalau sayanya yang ini. Jadi di mana segi kemanfaatannya apa yang dia timpakan kepada saya? Tidak ada. Justru mereka lah yang merugikan. Ya, kita sangat mengharapkan bahwa COVID hilang, kasus-kasus juga harus hilang. Nah, itu yang kita harapkan, ya hilang bersama COVID, penyakit apa kemarin. Vaksinnya sudah selesai, masa kasusnya tidak bisa dihentikan semua. Siapapun yang mengalami hal yang sama dengan ibu dokter ini, karena kami sebagai masyarakat biasa, ya sangat membutuhkan dokter. Kalau para dokternya sudah sudah di penjara, ya siapa lagi yang mengobati masyarakat kalau sakit? Bukan hanya COVID, penyakit itu bukan hanya COVID, masih banyak penyakit-penyakit lain. Ya minimal edukasi yang dari para dokter itu, ya. Ya itulah Bu. Kalau memang kalau dokternya di penjara, apalagi kan ibu kan pasien itu kan begini Bu. Kami sebagai pasien ini, sebagai masyarakat biasa, ya mencari saya cocoknya dengan dokter ini. Saya kalau berobat harus ke dokter ini, kalau ke dokter lain saya agak sulit sembuhnya. Ya, pasti ada juga orang di sekitar dokter Ya, yang seperti itu. Saya ke dokter dia untuk cepat sembuh. Ya, nanti mereka akan kehilangan dokternya selama ya selama iya, 1 tahun atau iya, bisa lebih. Ya itu kasihan orang-orang di sekitarnya. iya. Karena ada dokter memang yang tahu akan kondisi psikis, ya terutama psikis pasien itu. Kalau fisik kan itu banyak yang bisa, tapi kalau untuk menyentuh psikisnya itu, kejiwaan seseorang itu lagi sebenarnya yang terapi yang paling luar biasa untuk kemampuan seorang dokter, ya, untuk psikis seseorang. Kalau fisik kan itu ada di buku semua, bukan Ya, dokter pun bisa. ya memang saya juga begitu Bu. Saya kalau ke dokter, saya pilih-pilih dokter terus terang Bu. Ya kalau dokter andalan saya sudah di penjara, atau gimana saya nanti? Kalau sakit pusing, bingung, lama-lama terakhir cari dukun saja. Ya itulah makanya saya maksud apa sih yang justru apa yang ditimpakan ke saya itu justru lebih banyak kerugiannya. Sedangkan apa yang itu kan respon-respon netizen di Panja itu 99% positif, mensupport itu, berterima kasih, mendoakan saya, memberikan semangat. Ya apanya ya, itu Tapi kan saya punya seharusnya keyakinan Bu Dokter. apresiasi kan kalau seperti itu. Keyakinan saya seperti ini. Ini karena Pak Jokowi belum dengar saja kasus Ibu Dokter nih. Iya, kalau Oh Pak begitu Jokowi, ya. ya mungkin karena Pak Presiden belum dengar. Kalau Pak Presiden dengar ini kasus yang sepele sudah selesai, kita sudah divaksin. Iya. Ini Padahal saya tag di Twitter Pak Jokowi, mungkin adminnya nggak sampaikan ya. ya, Sampai saya tag Prof Mahfud MD, ya, karena saya berkaca kemarin juga ke Prof Mahfud, hanya Prof Mahfud yang menyatakan yang apa namanya pelapor yang kemudian jadi tersangka itu loh, yang ya, sekretaris desa ya. Itu kan Prof Mahfud yang perintahkan untuk membatalkan dia jadi tersangka kan jadi. ya. Nah, atas dasar itu saya tag Prof Mahfud. Saya bilang kalau seperti itu saja bisa diinikan ya, kok yang seperti saya ini sampai begitu ya.
kita mau sampaikan bahwa kami sangat mengapresiasi ya bagaimana Ibu termasuk orang-orang yang taat hukum, masyarakat contoh ini. Ya karena dari awal tidak ada kisah ibu ini lari, ibu dokter ini lari atau Nggak menghindar. ada, selalu kooperatif. Ya,